Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Dimanapun kita berada pada sore hari ini, kita percaya penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam keadaan apapun kita pada sore ini, kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Itulah kita boleh menyenangkan Tuhan, kita boleh menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong terus menyertai kehidupan kita dan kita percaya kita ada di dalam rencana yang terbaik. Biar kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, kita akan awali di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh ada di dalam keadaan apapun, di dalam sakit sehat, di dalam keadaan kesusahan ataupun dalam kesukaan, kami boleh mengucap syukur sehingga pada sore hari ini kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk menaikkan pujian kami rindu untuk menaikkan penyembahan kami, sehingga Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan di atas setiap kehidupan kami. Biar Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami di dalam kehidupan ini, tapi kami mengerti bahwa pertolongan-Mu lah yang boleh kami pakai untuk kami menjalani hidup kami pada hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dan sebentar kami akan memulaikan ibadah kami pada sore hari ini, ibadah online dimanapun kami berada, baik di kota Pekalongan dan sekitar Pekalongan maupun yang di luar kota Pekalongan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Yang ada Tuhan, kami percaya Engkau boleh menyertai, mengurapi setiap kami, dan ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami mau memulaikan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan naikkan penyembahan kita. Kita akan menaikkan penyembahan kita untuk memulaikan ibadah ini. Kita akan pujikan kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita akan naikkan penyembahan kita. Kita rindu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup.
buat Tuhan kita yang sudah menebus segala dosa kita. Haleluya. 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 Kita kembali menaikkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai. Tuhan sudah mati bagi kita. Dia sudah menebus hidup kita dan dia sudah bangkit menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita pujikan pujian kita. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Kita yang sudah ditebus, kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Kita bersorak-sorai pada sore hari ini. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa
Ku telah bebas-bebas, tak tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, 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 haleluya. Tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Biar kita mau satukan hati, pikiran kita mau menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang penuh kuasa itu boleh menguatkan kita, boleh menjadi pegangan kita di saat ini maupun di masa yang akan datang. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Kita mau sembah Tuhan, biar Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Bapak Ibu yang di rumah, katakan dengan iman kita, oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan lembut, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah.
lagi, aku percaya, ku percaya. Dengan hormat saya panggil Bapak Gembala berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Lewat ibadah raya keluarga Immanuel, ibadah online Tuhan pada sore hari ini, kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Pujian penyembahan yang kami sudah sampaikan kepada Tuhan naik berbau harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami keluarga Immanuel. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi satu kekuatan pegangan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada satu oknum yang tidak senang kami dengar firman-Mu Tuhan, yaitu kuasa kegelapan iblis setan. Kami satukan hati di dalam nama Yesus. Iblis enyah di dalam kehidupan kami, iblis enyah di dalam konsentrasi kami untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Yesus ada di dalam kehidupan kami, Yesus ada di dalam rumah tangga kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi satu kekuatan baru di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan pujian pada saat malam ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, Saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Immanuel diberkati Tuhan. Yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ibadah online pada sore hari menjelang malam ini, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tentu keluarga Immanuel yang ada di rumah, yang menyaksikan, melihat tayangan ibadah online ini, kita boleh diberkati dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Baiklah, kita di rumah boleh kita saling menyapa satu dengan yang lain, antara suami, istri, anak, dan kita hormati akan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada sore malam ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca menjadi satu kekuatan baru di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang akan dipulihkan, gereja Tuhan yang akan disempurnakan. Kita hari-hari ini kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Immanuel. Puji Tuhan, pada saat malam ini firman Tuhan dalam tema janji Allah diberikan kepada umatnya. Janji Allah diberikan kepada gerejanya. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah bangkit berdiri, dan saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan akan menyimak kata-kata firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, puji Tuhan. Umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik. Dalam terjemahan lama dikatakan, dan umatku yang tersebut namaku atasnya itu merendahkan dirinya dan meminta doa dan mencari hadiratku,
dan bertobat daripada jalannya yang jahat itu, maka aku juga mendengar dari dalam surga dan mengampuni dosanya dan menyembuhkan negerinya. Haleluya. Dia akan memulihkan negeri kita. Dia akan menyembuhkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Hukum Allah atas umatnya pada waktu kemerosotan moral, ketidakacuan rohani, kompromi dengan dunia, kompromi dengan dosa adalah kekeringan, kemandulan dan penyakit sampar, saudara-saudara. Tetapi janji Allah, janji Tuhan yang luar biasa diberikan kepada Israel, diberikan juga kepada kita sebagai gereja Tuhan, berlaku juga kepada umatnya, gerejanya di akhir zaman. Bagaimana cara umatnya mengalami pembaharuan rohani? Kalau kita telah baca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik. Bagaimana cara kita sebagai gereja Tuhan mengalami pembaharuan rohani? Yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan firman-Nya berarti mengakui kemiskinan rohani pribadi. Kita perlu tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengerti siapa kita, saudara-saudara. Kita perlu Tuhan di hari-hari ini. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kita, saudara-saudara. Amin. Dia akan meninggikan, dia akan mengangkat kita sebagai gereja Tuhan. Gereja yang akan dipulihkan, gereja yang akan disempurnakan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 16b, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini, saudara-saudara, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Tetapi apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mengasihi kita, orang-orang yang rendah hati, sederhana, sopan, tidak menonjolkan diri. Patut ditanam di dalam hati pikiran kita. Betapa bencinya Allah terhadap kesombongan. Allah membenci kesombongan. Tetapi bagi mereka yang dengan rendah hati menyerahkan kepada Tuhan dan mengampirinya, kita mau mengampiri hadirat Tuhan, kita mau mengampiri Tuhan, maka Allah memberikan kasih karunia, kemurahan, pertolongannya dalam situasi kehidupan kita, saudara-saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Kalau kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, Dia akan meninggikan kita pada waktunya, saudara-saudara. Kerendahan hati merupakan ciri khas semua orang percaya. Kerendahan, ketiadaan kesombongan. Tidak ada kesombongan. Apa yang kita mau sombongkan di hari-hari ini? Apa yang kita mau banggakan di hari-hari ini? Kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong, saudara-saudara. Kita terangkat sedikit, wah mulai sombong. Kita mulai diberkati, wah mulai sombong. Awal-awalnya minta bantuan doa. Setelah diberkati oleh Tuhan, dia mulai sombong. Dia mulai angkuh. Tetapi jangan, saudara-saudara, tingkah laku orang Kristen, sikap nilai orang Kristen
sebagai pengikut Kristus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Inilah tingkah laku orang Kristen. Sikap, nilai sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Kita harus apa? Hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, saudara-saudara. Jangan kita sombong, jangan kita angku di hari-hari ini. Kita melihat keadaan di hari-hari ini. Kita melihat situasi di hari-hari ini. Di mana kita akan lari, di mana kita akan berlindung. Hanya kepada Tuhan yang selalu kita rindukan di hari-hari ini. Amin. Kita rindu akan Tuhan. Kami juga sebagai gembala rindu kepada keluarga Immanuel, rindu kepada jemaat Tuhan. Sudah sekian lama, sudah 8 kali kita beribadah online. Tentu kita merasa kangen, kita mau berkumpul satu dengan yang lain. Tentu kita sudah berdoa, sudah 8 kali kita berdoa rantai. Tapi saya yakin dan saya percaya Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan di tengah-tengah situasi COVID Corona ini, saudara-saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua, di sini kita melihat umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, lalu berbalik. Bagaimana cara umatnya mengalami pembaharuan rohani? Yang pertama dikatakan merendahkan diri. Yang kedua berdoa, saudara-saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Doa adalah nafas kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa menata kehidupan. Doa sebagai kunci ke arah pembaharuan hidup. Hanya doa, hanya berdoa dan berdoa. Kita mau akhiri semua dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Amin. Di sini bertekun di dalam doa. Kita mau bertekun di dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tentu kita terus berdoa dan berjaga-jaga. Di dalam Injil Lukas katakan, Yesus menegaskan kepada kita, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa, tidak putus harap, saudara-saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa, tetaplah atau berulang-ulang menaikkan pokok doa pada segala kesempatan. Berdoa, hanya berdoa. Ini berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa senantiasa berseru, menampakkan kasih karunia dan berkat-Nya, saudara-saudara. Inilah doa, saudara-saudara. Tugas kita sebagai gereja Tuhan, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk keluarga kita. Hanya berdoa dan berdoa dan berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat, kekuatan, kesehatan. Tuhan akan menyingkirkan, Tuhan akan mencabut virus corona ini, meninggalkan kita, dan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan setelah virus ini akan berlalu, badai besar ini akan berlalu. Tentu kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Kita mau setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita katakan saya mau komitmen kepada Tuhan, saya mau setia kepada Engkau Tuhan, sampai hidupku, sampai tua nanti aku tetap di dalam Tuhan, aku tetap melayani Tuhan. Yang ketiga di sini, bagaimana caranya umat mengalami pembaharuan rohani? Yang ketiga dikatakan pandanglah Tuhan.
Tentu kita mau merendahkan diri, berdoa, kita mau pandang Tuhan. Pandanglah Tuhan, mencari wajah Tuhan, menunjukkan bahwa kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam rumah tangga kita, tentu di keluarga kita, suami istri, anak cucu, kita boleh berkumpul, kita boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan kita mau renungkan itu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita mau pandang Tuhan, kita mau cari Tuhan di hari-hari ini. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat 55 ayat 6. Dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, saudara-saudara. Amin. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau berseru, mau cari Tuhan. Firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama ia berkenan. Berserulah. Tentu kita mau berseru di hari-hari ini. Kita mau minta belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Aku mau tetap mencari Engkau Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kita mau berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Kita mau bertanya kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara-saudara. Apabila kamu mencari Tuhan. Kalau kita mau cari Tuhan, kamu akan menemukannya. Kalau kita tidak cari Tuhan, kita tidak akan menemukan Tuhan. Melalui pujian kita, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan, maka kita mau temui Tuhan. Dan di firman Tuhan katakan apabila kamu menanyakan, berarti saya dan saudara gereja umatnya menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Amin. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita segenap hati? Di dalam kita mengiring melayani Tuhan, kita mau bertanya kepada Tuhan. Kita mau bertanya, dikatakan kita mau berseru, kita mau cari Tuhan. Dikatakan kita mau berseru, mencari Tuhan dan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kita mau bertanya, menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani terus ada di dalam kehidupan kita ini. Kita mau tata hidup kita ini, kita mau ubahkan hidup kita ini, kita mau perbaiki hidup kita ini supaya hidup kita diperbaharui hari demi hari, diperbaharui terus dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan. Dan keempat, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, bagaimana cara umatnya mengalami pembaharuan rohani? Meninggalkan dosa. Amin. Kita mau tinggalkan dosa. Berbalik. Kalau kita mau berbalik, meninggalkan, melupakan hal-hal yang di belakang. Kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan masa lalu kita. Kita mau tinggalkan dosa kita. Perbuatan yang tidak baik. Kita mau berbalik arah. Datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan. Dikatakan kita mau bertobat, kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita mau berbalik arah, datang kepada Tuhan. Yang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meninggalkan sifat karakter kita yang lama. Hal-hal yang lama kita akan buang. Kita terus diperbaharui hari-hari ini. Amin. Kita mau diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan
membaca firman Tuhan. Dan ayat pokok yang kita sudah baca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, umatku merendahkan diri. Berarti umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik. Amin. Kita mau berbalik arah, datang kepada Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau andalkan Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat pelarianku, hanya Tuhanlah tempat pengungsianku. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini selain nama Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, saudara-saudara. Ayat terakhir, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Kita harus, saudara-saudara, bertobat, saudara-saudara. Kita harus bertobat dari jalan yang lama, jalan yang tidak baik, dan kita mau berdoa kepada Tuhan supaya apa? Dia mau mengampuni kita, saudara-saudara. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Bahkan kita akan merayakan dia akan naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi saya dan saudara, bagi orang yang setia, orang yang selalu andalkan Tuhan, orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengampuni kita niat hatimu, saudara-saudara. Haleluya. Pada saat mengalami pembaharuan rohani, bukan kehebatan dalam doa kita, bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena Tuhan berkenan mendengar doa-doa kita dan memenuhi kerinduan anak-anak Tuhan. Dia mendengar seruan doa kita. Dia mendengar tetesan air. Dia melihat tetesan air mata kita. Dengan kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Jangan kita lupa Tuhan di hari-hari ini. Kita melihat situasi di hari-hari ini. Mungkin kita takut, mungkin kita khawatir di hari-hari ini. Kita mau berbalik arah, datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau datang mencari Tuhan. Kita mau rendahkan diri, berdoa dan pandang kepada Tuhan, meninggalkan dosa, berbalik kepada jalan yang benar, saudara-saudara. Amin. Kita mau berbalik kepada jalan yang benar. Hanyalah firman Tuhan, hanyalah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan malam ini menjadi satu kekuatan baru buat jemaat keluarga Immanuel yang ada di rumah. Mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah mengalami kelemahan, sakit, penyakit. Mungkin ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kita mau libatkan Tuhan. Amin. Kita mau nomor satukan Tuhan di dalam perencanaan kita. Apa yang menjadi rencana kita? Apa yang menjadi pergumulan kita, saudara-saudara? Kita cari Tuhan. Amin. Kita mau merendahkan diri, berdoa, pandang kepada Tuhan, dan kita tinggalkan sifat karakter kita yang lama. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita pada saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus terlebih besar, haleluya. Hanya Yesus yang terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
amin, haleluya. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar, haleluya. Yesus terlebih besar, amin, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam, amin, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, haleluya. Di dalamku selama-lamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kami. Engkau Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu selama-lamanya. Kami bersyukur punya Engkau Yesus yang besar. Engkau Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Yesus yang sudah naik ke surga. Engkau Yesus yang akan menyediakan tempat bagi kami. Engkau akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, kepada kami, keluarga besar GPD Immanuel. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Janji Allah diberikan kepada umatnya, janji Allah diberikan kepada gerejanya. Itu sebabnya kami sebagai umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, firman Tuhan yang akan membawa kami kepada jalan yang benar, firman Tuhan yang terus menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkanlah itu firman di dalam hidup kami, supaya firman Tuhan itu bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayan kudus mulia pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Datang dalam keadaan lemah, Tuhan sudah kuatkan. Susah sudah dihiburkan. Bahkan dalam keadaan sakit, di rumah sakit, bahkan Tuhan di rumah, khususnya kami berdoa, Tuhan buat Tuhan Bapa Ali Pangestu Tuhan, saat ini dia terbaring di rumah sakit. Tuhan kami angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan turun tangan dalam kehidupan Bapa Ali Pangestu. Di dalam nama Yesus Kristus, bilu Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang menjadi rencana-rencana pergumulan kami, anak-anak-Mu, kami yang mau taruh semoga dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan, Engkau memberkati semua kami keluarga Immanuel. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami Tuhan, Engkau terus memberkati dalam studi mereka. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di luar kota, di luar negeri, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami istri anak cucumu, diberkatilah pekerjaan pendidikanmu, bangsa kota kami, bahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa.
cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami keluarga Immanuel mulai malam ini, besok, Maranatha, Tuhan datang jemput kami saleh-salehnya, jumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau akhiri ibadah raya keluarga Immanuel, ibadah online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus